Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semuanya sehat semua ya. Kali ini kita belajar lagi matematikanya. Gimana materi kemarin? Gampang nggak? Gampang ya. Nah, sekarang juga gampang lagi karena materi ini sebenarnya bab 1 itu masih mengulang pelajaran kalian yang SD. Jadi kita masih mengingat-ingat, tidak memulai hal yang belum kalian ketahui ya. Nanti materi selanjutnya ada yang belum kalian pelajari di SD, tapi gampang kok, tenang aja, semangat. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan pecahan ya. Jadi kita akan menjelaskan apa aja penjumlahannya, terus pengurangannya, perkaliannya, pembagiannya dalam bilangan pecahan. Nah, gampang kan? Iya. Kalian ibu yakin pasti pernah deh belajar di SD tentang pecahan ini, penjumlahannya, pengurangannya, pembagiannya, perkaliannya. Nah, sekarang kita mengingat-ingat lagi ya, biar nggak lupa. Oke, yang pertama, penjumlahan bilangan cacah. Nah, untuk penjumlahan bilangan cacah itu ada dua cara, yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda. Kalau yang penyebutnya sama, seperti ini contohnya nih, ibu punya contoh ini ya. Lihat, ini kan penyebutnya sama tuh. Sama-sama 2. Sama-sama 2. Sama-sama 3. Ya, nih. Yang ini 3, yang ini 3. Nah, kalau penyebutnya sama, ini lebih mudah ya. Jadi, tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 5, 7. Berarti 7/3. Nah, 7/3 dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kenapa? Karena di sini penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Berarti dia bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 7 dibagi 3 kan hasilnya 2 tuh, tapi sisa 1 ya. Jadi hasilnya 2, sisa 1/3. 3-nya dari sini. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Ada 1/9 ditambah 4/9 gampang. Ininya udah pasti per 9. Yang atasnya tinggal dijumlahin aja. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Gampang ya? Nah, terus kalau misalnya penyebutnya berbeda, itu harus disamakan dulu. Nah, cara penyamanya ada dua nih. Yang pertama, perhatikan kalian sini. Ini kan 2/5 ditambah 3/10 kan? Nah, kalau gini, lihat, ini ada 5, ini kan per 5, ini per 10. Kalian tahu bahwa 10 itu bisa dibagi 5, atau 10 adalah kelipatan 5. Sehingga kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi 10/10. Oke, nah sekarang yang ini kan masih per 5 nih ya. 2/5 kita rubah menjadi per 10. Caranya 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 2/5 itu sama dengan 4/10. Ingat nggak dulu waktu yang kemarin sih? Belum dulu. Jadi yang pecahan senilai ya 2/5. Nah, itu kita kalikan. Kalau misalnya mau jadi 10, kita kaliin berapa tuh? Iya, kali 2 ya. Berarti yang bawah kali 2, yang atas juga dikali 2. 5 dikali 2, 10. 2 dikali 2, 4. Jadi 4/10. Artinya 2/5 senilai dengan 4/10. Jadi sama aja, kita nggak merubah soal ya. Nah, ini 4/10 ini udah per 10 kan, jadi tinggal tulis lagi 3/10, udah sama penyebutnya, baru kita jumlahin. 4 tambah 3, 7, 7/10 gitu ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Nah, kalau gini bagaimana Bu? Misalnya 6/7 ditambah 7/8. Kan 7 bukan kelipatan 8, 8 bukan kelipatan 7. Ya udah, kita kaliin aja. Ya, sebenarnya bisa pakai KPK. Ingat kan KPK? Nah, tapi kalau misalnya kalian lupa, kita kaliin aja penyebutnya langsung. 7 dikali 8, 56 kan? Berarti kita rubah ke per 56. Nah, kalau untuk perkalian gini ya, misalnya kalian mengalihkan penyebutnya, ini gampang untuk mengetahui berapa pembilangnya. Caranya gini. Ini kan 7 kali 8 kan 56 ya. Nah, tinggal kalian kalikan aja di sini. 8 kali 6 48, tulis di sini 48. 7 kali 7 49, tulis di sini 49. Udah deh.
Jadi 48 per 56 ditambah 49 per 56 sama dengan, tinggal ditambahin 48 tambah 49, 97 per 56. Nah, karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilang, maka dia bisa menjadi pecahan campuran, yaitu 41 per 56. Gimana? Gampang ya? Gampang. Oke, lanjut. Nah, sekarang penjumlahan bilangan cacah campuran. Kan kalau tadi pecahannya pecahannya biasa ya, pecahan biasa. Nah, sekarang kalau campuran, ada dua cara juga. Yang pertama kita rubah dulu ke pecahan biasa. Contoh gini. 2 1 per 2 ditambah 3 3 per 4. Kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa nih, kayak gini. 2 dikali 2 4. 4 ditambah 1 5. Jadi 5 per 2. 3 dikali 4 12. 12 tambah 3 15. 15 per 4. Kalau udah seperti ini baru kita lihat lagi dia penyebutnya sama atau enggak. Oh, beda, Bu. Ya udah kita samain dulu ya, karena kalau pecahan itu mau dikurangin, mau dijumlahin itu harus disamakan penyebutnya. Oke, Bu, ini 4 bisa loh, Bu. Dibagi 2 atau 4 itu kan kelipatan 2. Iya, kalau gitu kita rubah jadi 4 aja ya, biar gampang. Bu, kenapa nggak bisa nggak bisa dirubah jadi 2 aja? Saya pengen jadi 2 misalnya per 2 bukan per 4. Bisa, tapi bukan dikali, nanti dibagi ya, dan kalian akan lebih susah kalau dibagi menurut Ibu, mendingan dikali kan. Jadi per 4 aja ya, per 4. Nah, sekarang kalau ini per 4 berarti tinggal 4 dibagi 2, 2 kali 5 10. Berarti 5 per 2 itu sama kayak 10 per 4. Atau enggak, 2 kali berapa hasilnya? 4 kali 2, berarti 5 kali 2 10 gitu ya. Nah, ini sudah per 4, jadi tinggal tulis lagi aja 15 per 4, udah sama penyebutnya, tinggal dijumlahin. 10 tambah 15 25 per 4. Nah, karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilang, berarti dia bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 25 dibagi 4 hasilnya 6 ya, kan 6 kali 4 ke 4. Tapi masih sisa 1, berarti 6 1 per 4. Nah, secara kedua langsung dijumlahkan. Jadi kalau ada yang seperti ini, kita bisa ngejumlahin loh. Bilangan asli sama bilangan asli dijumlahin, bilangan pecahan sama pecahan dijumlahin. Nih, kayak gini. Jadi kita bisa 2 tambah 3 dulu, 5 kan hasilnya ya. Udah. Nah, sekarang pecahannya kita jumlahin, setengah ditambah 3 per 4 kan. Kita samakan, ininya jadi 4, jadi 2 per 4 tambah 3 per 4, jadi 5 ditambah 5 per 4. Nah, 5 per 4 ini kan lihat 4-nya kan lebih besar, lebih kecil ya, berarti dia bisa rubah jadi ke pecahan campuran, jadinya 1 1 per 4. 1 kali 4 4 tambah 1 5 5 per 4 sama kan ya. Nah, sekarang tinggal dijumlahin aja, 5 tambah 1 6, seperempatnya udah kan sini, berarti seperempat, 6 seperempat. Gampang. Sekarang pengurangannya hampir sama kayak penjumlahan, cuman ini mah dikurangi aja ya. Nih, lihat di sini, cuman dikurangi aja bedanya. Nah, bedanya kan tadi Bu bilangin gini, materi ini hampir sama ya kayak SD ya. Kita tinggal mengulang aja, kata Ibu kan gitu kan. Nah, bedanya antara SD dan MTS walaupun materinya sama adalah di sini. Di tanda ini. Kalau waktu SD kalian belum mengenal hasil negatif ya. Kalau kalian mengurangi kurang dari 0 nanti bingung kan kalau SD. Kalau sekarang udah enggak, karena kemarin kita udah belajar bilangan asli. Jadi ada hasilnya yang negatif. Nah, itu bedanya. Oke? Jadi di tanda kalian harus memperhatikan tanda. Contoh gini misalnya. Ini kan 25 kan, dikurangi 5 per 3. Ini karena penyebutnya sama, kita tinggal tulis 3 di sini. Udah beres. Nah, sekarang yang atasnya. Yang atas itu kan 2 dikurangi 5. Nah, 2 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Sekarang perhatikan di sini. 2 dikurangi 5. 5 itu kan lebih besar ya daripada 2. Dan tandanya negatif, berarti hasilnya negatif. Tinggal 5 dikurangi 2 berapa? 3. Iya, jadi negatif 3. Nah, negatif 3 per 3 itu sama dengan negatif 1. Kok bisa, Bu? Nah, ingat-ingat ya, ini
poin penting lagi. Kalau pecahan pembanding dan pembilang dan penyebutnya sama, itu adalah 1. Contoh, 2/2, berapa hasilnya? 1. 3/3, 1. 4/4, 1. 25/25, 1. 6/6, 1. Ingat ya, kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu artinya 1, nilainya 1. Kok bisa, Bu, 1? Iya. Contoh gini, 2/2 kan 1. Sekarang Ibu tanya, 2 dibagi 2 berapa? 1. 3/3 1. 3 dibagi 3 berapa? 1. Ingat, per itu sama dengan pembagian, jadi jangan bingung, oke? Nah, karena di sini negatif, berarti di sini negatif. Artinya negatif 1. Gampang ya? Sekarang kalau yang ini yang bawah, 4/9 dikurangi 3/9. Nah, kalau ini kan gampang ya, 4 dikurangi 3, 1/9 gampang, lebih gampang lagi. Nah, sekarang kalau penyebutnya berbeda sama kayak tadi, disamakan dulu penyebutnya, baru kita kurangi. Begitupun yang di bawah, lihat di sini, ini juga hasilnya negatif nih, negatif 1 5/6. Nah, inilah bedanya MTS sama SD. Nah, kalian harus lihat tandanya, awas jangan sampai keliru. Ini yang buat kalian terkecoh ya, harus teliti. Oke, semangat, kalian pasti bisa, Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada pengurangan bilangan cacah, dirubah dulu ke pecahan biasa. Kan tadi penjumlahan kan, nah sekarang pengurangan, sama aja. Jadi tadi penjumlahan itu kan dirubah dulu ke bilangan pecahan biasa, sama kayak pengurangan juga kalian bisa rubah dulu ke pecahan biasa seperti ini. Kalian bisa lihat caranya, Ibu udah tulis semua dengan lengkap. Atau kalian juga bisa langsung dijumlahkan seperti ini ya, langsung dijumlahin. Nah, cuman di sini lihat ini kan langsung dijumlahin, langsung dikurangi maksudnya. Maaf ya, ini bukan dijumlahkan tapi dikurangi, langsung dikurangi aja. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini kan 5 langsung dikurangi 3 ya. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Nah, 1/2 dikurangi 3/4. Kita samain dulu per 4. Ini kan 2/4 dikurangi 3/4 kan. Jadi negatif 1/4. Nah, berarti ini kan sama aja kayak gini. Ini kan ini plus, ini negatif, berarti kita bisa rubah menjadi 2 dikurangi 1/4. Nah, kalau 2 dikurangi 1/4, berarti kita rubah dulu nih angka 2-nya ke pecahan biasa, berarti dirubah ke 4 ya. Nah, kalau angka 2 aja itu sebenarnya sama kayak 2/1 ya. Jadi kalau bilangan bulat itu sebenarnya kalau dirubah ke pecahan, dia jadinya per 1. 3/1. 5 itu 5/1, 26 26/1, 7 7/1, 100 100/1 gitu ya. Jadi kalau bilangan bulat dirubah ke pecahan jadinya per 1. Nah, sekarang 2/1 dikurangi 1/4. Kita rubah jadi per 4, 4 kali 2 8. 1 kali 4 4, tetap ya. 1 di sininya, jadi 8 dikurangi 1 7. 7/4. Nah, karena penyebutnya lebih kecil, berarti dia bisa rubah jadi pecahan campuran. Hasilnya 1 3/4. Gampang ya. Nah, gitu. Caranya sama, hampir sama sih, pengurangan sama penjumlahan, cuma beda dikurangi dan jumlahin aja. Sekarang pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal, ingat kuncinya adalah cuma satu, yaitu kalian harus memperhatikan nilai bilangannya. Nih, perhatikan nilai bilangannya. Jadi kalau mau ngejumlahin itu harus sejajar dengan bilangannya. Contoh gini, yang pertama 0,343 ditambah 3,12. Lihat, komanya ini harus sejajar tuh. Gak boleh kalian nulis gini 0,3 misalnya ya, 343, terus kalian tulis di sini 3,122. Nah, nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi harus sejajar seperti ini. Ini kan satuan nih, satuan sama satuan, ini koma sesuai dengan tempatnya, baru kita jumlahin. 3 tambah 2 5, 4 tambah 2 6, 3 tambah 1 4, komanya tulis di sini, 0 tambah 3 3. Ya, ingat ya, harus sesuai. Bu, kalau misalnya gini gimana, Cek? Kalau ada soal kayak gini. Contoh
0,2 ditambah 121 contohnya. Nah, sekarang kalian tulis 121 di sini kan, ya. 121 kalian tulis di sini. Perhatikan, ini kan 0,2, berarti 0-nya itu adalah satuan, ya. Satuan, mana 121 yang satuan? Yang ini kan, berarti 0-nya tulis di sini. 0-nya di sini, ini koma, ini 2. Baru kita jumlahin deh. Ya, kita jumlahin. Sini 2, di sini tulis koma. 1 tambah 0 1, ini 2, ini 1. Nah, gitu caranya ya. Oke, ini misalnya 2,86 tambah 1,231. Kita tulis nih. Nah, lihat di sini ya. Jadi nggak harus sama belakangnya, nggak harus sejajar gini, nggak harus. Tapi letakkan aja sesuai dengan nilainya ya. Tinggal ditambahin. Bu, ini berapa ini? Kok nggak ada angkanya ya? Kalau nggak ada angkanya berarti dia 0. 0 tambah 1, 1, 6 tambah 3, 9, 8 tambah 2, 0, terus 2 tambah 1, 4, jadi 4,091. Ya, gampang ya. Itu yang penjumlahannya. Sekarang kalau misalnya pengurangannya. Pengurangannya juga sama, dia harus sesuai dengan nilainya. Tinggal kita kurangi aja. Tahu kan, kayak ada pengurangannya ya. Nah, seperti ini. Udah gampang ini mah, tinggal dikurangi aja. Yang penting kalian nyimpennya harus sesuai dengan nilainya ya. Kalau pengen lebih mudah, kalian samakan aja itunya, apa namanya, samakan komanya. Jadi kalau komanya udah sejajar, insya Allah kesananya sejajar deh. Yang penting bener nyimpennya, jangan ada yang mepet. Ya, semangat. Terus sekarang perkalian dan pembagian bilangan cacah. 1, kuncinya adalah kalian harus merubahnya ke pecahan biasa. Ya, jadi kalau perkalian dan pembagian itu harus berupa pecahan biasa, wajib. Contoh gini. Nah, 5/8 dikali 3/7. Ini bedanya dengan penjumlahan dan pengurangan adalah kalau perkalian dan pembagian itu tidak perlu disamakan, langsung dikali. 5 dikali 3, 15, 8 dikali 7, 56. Gampang ya. Kalau 2/11 kali 3/4 tinggal 2 dikali 3, 6, 11 dikali 4, 44. Kita perkecil lagi atau kita sederhanakan. Ingat, kalau menyederhanakan itu adalah membagi menjadi pecahan yang tidak bisa dibagi lagi, itu sederhana. Sekarang 6 bagi 2 3, 44 dibagi 2 22. Jadi jadinya 3/22. Nah, gampang ya. Jadi kalau perkalian itu tinggal pembilang sama pembilang dikalikan, penyebut sama penyebut dikalikan. Kalau pembagian, nah ingat nih, kalau pembagian itu sebenarnya memakai konsep perkalian. Caranya gini, ini kan 5/8 dibagi 3/7. Nah, itu kita rubah menjadi konsep perkalian. Cuman catatannya, yang pecahan yang kedua itu kita balik. Nih, lihat. Tadinya 3/7 kan, jadi 7/3. Tapi ininya rubah. Tadinya dibagi jadi dikali. Nah, itu caranya membagi. Jadi kalau caranya membagi itu adalah dengan cara mengalihkan, tetap mengalihkan, cuman pecahan yang kedua dibalik ya. Tadinya penyebut jadi pembilang, tadinya pembilang jadi penyebut. Sehingga 5/8 dikali 7/3, tinggal kalikan. 5 kali 7 35, 8 kali 3 24. Nah, gitu ya. Oke, contohnya ini nih. 2/11 dibagi 3/4. Nah, 2/11 dibagi 3/4 berarti 2/11 dikali 4/3 gitu ya. Jadi yang keduanya dibalik. Ini dirubah jadi dikali, dan yang keduanya dibalik jadi 4/3. Hasilnya ini. Oke, gampang ya. Nah, sekarang gimana Bu kalau misalnya pecahan campuran kayak gini? Kan kalau di penjumlahan dan pengurangan kita bisa ya 4 ditambah 2 dulu atau 4 dikurangi 2 dulu. Tapi kalau untuk perkalian dan pembagian itu tidak bisa. Ingat, tidak bisa langsung dikalikan. Tapi harus dirubah dulu ke pecahan biasa. Contohnya ini,
4 1/2 dikali 2 2/3. Kita nggak bisa langsung 4 kali 2 8, terus 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, jadi 8 2/6. Oh no. Bukan seperti itu ya. Harus dirubah ke dalam pecahan biasa. 4 kali 2 8 tambah 1 9, 9/2. 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8, 8/3. Baru kita kalikan. Nih hasilnya 12 kan. Lihat, 72 dibagi 6 itu 12 hasilnya. Nah, beda kan? Bukan 8 2/6, tapi hasilnya 12 gitu ya. Jadi harus dirubah dulu ke pecahan biasa kalau itu berupa pecahan campuran. Sama kayak ini juga. Pembagian juga sama, harus dirubah dulu ke pecahan biasa seperti ini. Ini kan pembagian ya. Nah, kalau udah pembagian kita rubah dulu ke perkalian, tapi yang keduanya ditukar. Ingat. Tadinya 8/3 jadi 3/8 baru dikalikan, dan ini hasilnya ya. Jadi 4 1/2 dibagi 2 2/3 itu hasilnya 1 11/16. Oke, paham ya? Kalau ada yang belum paham kalian tanyakan ke ibu. Gimana, udah bukan ya? Ibu nggak akan pernah ibu nggak akan pernah bosan mengingatkan kalian untuk tetap semangat. Ingat, harus semangat. Allah sayang sama orang yang semangat ya. Kalau kita berusaha pasti bisa. Allah juga akan memberikan jalan untuk orang yang mau berusaha. Dan ibu kasih pengumuman ya, untuk materi ini CBT-nya soalnya itu campuran dari materi yang awal bab bilangan sampai yang materi ini. Berarti kalau soal campuran itu artinya nilai CBT yang sekarang ibu masukkan pada nilai ulangan harian ya. Bu, kenapa sekarang ulangannya Bu? Nggak minggu depan? Sama aja kata ibu mah, orang kalian ngerjainnya di rumah ya enggak? Kalian ngerjain di rumah, nggak di sekolah. Kecuali kalau di sekolah ibu pasti kasih tahu minggu depan ulangan, nggak boleh lihat buku gitu. Tapi kalau di rumah ya sama aja, ya udahlah sekarang aja ulangannya ya, kan sama-sama lihat buku. Gak boleh, yang penting kalian paham, itu aja. Kalau nggak paham tanya ya. Jangan cuma sekedar mendapatkan nilai, tapi harus memahami materinya. Nilai mah urusan belakangan, yang terpenting ilmunya. Oke? Kalau gitu sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.